hu ahad, hu ahad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa miftahiha wa kasrin nuqud fatiha wa nuril barakati wa sa'adatiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khazinir rizki wa miftahiha wa kasrin nuqud wa mudha'afatiha wa nuril barakati wa sa'adatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Allahumma al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Sirrul Asrar wa Nurul Burhan wa nafa'ana bihi wa ulumihi biddarain, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati jalinan mesra kita di saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, terhubung batin kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadi bersihlah hati kita dan terbuka lebarlah ma'rifah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu meredai jalan hidup kita, diarahkannya, dibimbingnya kita pada jalan Shiratal Mustaqim, amin ya rabbal alamin. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Allah mansur nafahati ridwani alaihi wa amiddana bil asraril lati auda'taha ladahi, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, semoga semerbak nafahati ridwani, indah harumnya keredaanmu kepada Syekh itu engkau curahkan juga kepada kami, bil asraril lati auda'taha ladaihi, yang telah engkau titipkan pada dirinya, semoga juga tercurah kepada kami, amin ya rabbal alamin. Di antara karamat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau pernah berkata yang minggu kemarin, wa ijjati rabbi inna su'adai wal asqiya yu'raduna alayya, kebahagiaan dan kesakitan seseorang selalu dihadirkan di mukaku oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga aku tahu pesakitan seseorang, kelemahan seseorang, dan kebahagiaan seseorang. Wa yuqafuna ladaya, bahkan dihentikan di hadapanku. Wa inna nura aini, karena sesungguhnya nur ain, pandangan mataku, cahaya mataku, bilauhil mahfuzi muqimun, di loh mahfuz dia berada. Subhanallah. Oke, atau hati beliau nurnya di loh mahfuz. Nah, pian-pian sudah belajar ilmu itu kan? Tadi nur Allah meleti khotir yakin pian itu ternyata tembus sampai ke loh mahfuz. Cuma kita ini hati kita masih berada di sini, belum di loh mahfuz. Kalau bisa nanti berada di loh mahfuz sehingga melihat segala sesuatu. Kalau mata pian naikkan, kalau orang mengamera tuh makin jauh makin tinggi dia ke atas, makin terlihat enggak bermacam-ragam akan terlihat. Akhirnya terlihatlah bumi itu bulat, ya enggak? Nah, itu terlihat contoh. Di antara kisah Syekh Al-Yaqubi, hendak mendengar kisah lah, atau Al-Bajar kah? Syekh Al-Bajar dulu. Syekh Al-Bajar ini mengisahkan bagaimana hati beliau sangat cemerlang, hati Syekh Abdul Qadir Jailani. Suatu hari aku ke masjid, di Baghdad. Aku melihat pada waktu itu hari Jumat, aku lihat Syekh Abdul Qadir Jailani banyak bersama jamaah dan tidak ada seorang pun, anehnya hari itu, menyelamani beliau, bersalaman kepada beliau, tidak ada seorang jawab pun. Aneh pipa, tidak ada yang menyelamani. Biasanya jar saya bajar banyak menyelamani sidin. Orang bergapan di hatiku, membatin dalam hatiku melihat kayak itu. Nah, tiba-tiba Syekh memandangku. Nah, jar sidin dipandang sidin aku di masjid kita. Padahal habis sholat Jumat sudah tidak ada jamaah menyelamani. Batu dipandang sidin aku. Seolah-olah Syekh mengetahui isi hatiku. Lalu Sidin berkata kepadaku, Jasai Bajar, Bajar ini salah seorang murid beliau juga. Bajar, lihatlah sekarang. Tiba-tiba manusia berjubel-jubel menyelamani beliau. Nah, aneh lah. Kayak apa Bajar aja di Sidin.
Berebut. Habis itu selesai semuanya, beliau pun selesai. Lalu berkatalah Syekh Abdul Qadir Jailani kepada Syekh Bajar, aku tahu apa yang ada di hatimu. Engkau menyaksikan, melihat manusia tidak menyalamiku. Sekarang mereka menyalamiku. Sesungguhnya manusia itu dalam genggaman hatiku, kata Syekh. Nah, ini. Artinya sekehendak Syekh memerintahkan atau tidak. Nah, ini salah satu karamah daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abu Muhammad An-Nahwi. An-Nahwi ini seorang ahli nahu. Ahli nahu itu dalam bahasa Arab itu ada nahu, ada syaraf. Orang berbahasa Arab itu menggunakan nahu dan syaraf baru bisa mengerti bahasa Arab. Ahli nahu, ya kan? Konteks lain, ahli gramatikal, ahli bahasa Arab. Didengarnya Syekh ini sering mengarang syair-syair. Orang mengarang syair biasanya adalah orang ahli bahasa, ahli sastra. Jadi inginlah dia mendengarkan bagaimana orang ahli sastra bersyair. Datanglah Syekh Abu Muhammad An-Nahwi ini itu ke tempat pengajian Syekh. Waktu sedang Syekh pengajian, gelisahlah Abu Muhammad karena tidak satupun Syekh ini membuat syair di hadapannya. Jadi gelisah hatinya. Kenapa nggak ada sama sekali? Mana kata-kata indah? Mana uslub bahasa yang indah Syekh ini? Lalu apa kejar Syekh? Sekalinya Syekh tiba-tiba waktu aku sedang gelisah hatiku begitu, tiba-tiba mata Syekh menyorot kepadaku. Ujar Syekh Bujar. Lalu berkata Syekh ini, jangan memintal benangmu sendiri ya Syekh. Tidak ada satupun kata-kataku hari ini yang terbaik. Itulah yang di hatimu. Ujar Syekh. Karena Syekh Abu Muhammad ini sedang menyiapkan pintalan benang. Pintalan benang itu jahit menghitung berapa kalimat yang akan disampaikan Syekh. Lalu Syekh itu menyinggung, pintal kainmu itu berapa kali? Ndak berguna hari ini karena tidak ada satupun kata yang terkeluar yang terbaik. Takutlah aku, jar siapa? Jar Syekh Abu Muhammad. Nah, ini salah satu ketajaman hati yang minggu kemarin, ketajamannya sampai umur orang, sampai harinya dan bulannya diketahui, disebut sidin kan? Subhanallah. Nah, kayak apa Bib? Kisahnya Bib. Pan. Nah, karamat beliau yang lain, Syekh Al-Ayyubi berkata, saya ingin mengisahkan. Syekh itu kalau orang menyalami ini, beliau tidak pernah menolak salaman beliau. Beliau itu sayang kepada masyarakatnya. Jadi ini adalah bagaimana kita harus mencontoh beliau supaya sayang makhluk, karena pandangan makhluk itu adalah rahmat Allah. Kita ini kan memandang makhluk tuh kadang-kadang bisa penipu nih ya, bisa maling orang nih jar, kayak itu kalau saya tidak, dia makanya beliau itu mau aja bersalaman. Aku kata siapa, Syekh Yakubi ya, Syekh Yakubi berkata, suatu hari saya datang bersama Syekh Haiti ke rumah beliau. Saya ini orang yang sering kena penyakit macam-macam, apakah sakit, ada yang sakit perut, sakit kepala, macam-macamnya sakit. Syekh Kaliubi ini menurut riwayat orangnya hitam legam, berpenyakitan mulam. Biasanya bila hitam nih gagah orangnya. Nah, adakah contoh sini gagah? Nggak ada lah. Nah, ketika sampai ke Haiti, begitu saya bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, kata Syekh Syekh Ayyubi, langsung saya memacul melepaskan anunya. Nih jubah sidin Wipe dikasihkan sidin dengan Syekh Syekh siapa? Syekh Yakubi ini di hadapan Syekh Haiti. Pakailah, ujar sidin, baju apiah, gamisul apiah. Ini adalah baju kesehatan untukmu. Ku pakai selama 65 tahun sampai akhir hidupku sekarang, belum meninggal aku, ujar Syekh Yakubi. Aku tidak pernah lagi kena sakit. Dan setiap orang yang memakai baju itu pastilah dia sehat afiat di dalam diri. Nah, ini keberkahan Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, keberkahan seperti ini itu sudah terjadi pada masa Rasulullah
alaihi wasallam. Sahabat itu jangankan kepada Nabi, tabiin itu kalau bertemu dengan sahabat pasti diciumnya tangannya, pasti diregapnya. Ketika ditanya oleh sahabat, kenapa kalian menciumku? Kami ingin mencium tangan yang pernah mencium tangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Mafahim, Syekh Said Muhammad Alwi Al-Maliki meriwayatkan, menyatakan, An Abdurrahman ibnu Abi Laila an abihi, dari Abdurrahman dari ayahnya, Abi Laila dari ayahnya, berarti dari kakeknya. Karena Usaid bin Hadir adalah Usaid bin Hadir radhiyallahu anhu rajulan solihan, seorang laki-laki yang solihan, dohikan, penenawa. Penenawa itu apa bahasa Indonesianya? Bib, gembira, senyum, suka senyum lah, kayak itu aja lah. Wa malihan, malihan ini suka senyum. Kalau dohikan tuh tertawa apa ya, jenaka, agak jenaka orangnya. Hudair, bernama Hudair, Usaid bin Hudair. Makanya kalau nanti pian jadi guru lah, bukan jadi guru pun, apalagi jadi guru, jangan tapi merangut muha, goyal gojo no. Sakit hati murid melihat nasib je murid. Ya kelak, ya nung kisahnya guru dijauhi murid tuh. No, muha aja kayak algojo. Dohikan, coba bawa jenakalah supaya murid suka dohikan. Wa malihan. Ya kelak. Nah, bini pian toh, mun pian bemamai terus setiap hari, marah-marah dengan istri pian, senang lah istri pian. Ada yang senang lah, ibu adalah suka lah suaminya pemamaian. Adalah, Bu? Nggak adalah, malihan. Nah, fabainama huwa inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu kami bersama sahabat-sahabat kami dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yahdasul qaumu, waktu itu beliau si Usaid ini berbicara dengan teman-temannya, wayadhaquhum, sehingga teman-temannya tertawa. Apa biasanya nih kalau kayak itu, Bib? Nah, teman-temannya si Usaid ini tertawa mendengar perkataan Usaid. Berarti orangnya jenaka kan? Apa suka menghibur kawan-kawan nih, menggembirakan kawan-kawan. Makanya Palu itu bisa-bisa masuk surga. Karenanya mau gembira benar. Palu itu mulai kecil sudah gembiranya. Ada kisah Palu gembira waktu kecil. Pas habis acara Isra Mi'raj, anak-anak jar ibu guru. Apa kesan dan pesanmu setelah Isra Mi'raj tadi itu jar? Garbus apa garbus jar? Lalu garbus. Anu buai. Akhirnya saya punya kesimpulan, punya falsafah hidup dalam hidup ini. Bagaimanapun susahnya hidup ini, maka kita harus lanjutkan ya. Wah ini aja ibu, bisa bapaknya nih orang Partai Demokrat nih Jan. Wah lanjutkan ya lah. Tuh siapa tuh Puntal Jar. Oh Puntal apa Puntal Jar ibu guru. Saya punya kesimpulan, bagaimanapun kita punya kemauan yang keras, bisa jadi kita tidak tercapai, boy. Karena itu, dalam situasi yang sulit, apalagi ekonomi sekarang sangat sulit, kita harus bertahan kuat, bagaikan banteng yang bertahan di atas karang, boy. Waduh, wah ini aja ibu guru bisa ini anak orang partai nih PDIP nih. Kayak Pak, betul kah? Betul gue aja. Wah, anak partai PDIP banteng tarus. Palui bang kayak wajar nah Palui kayak apa Palui jar? Kesimpulannya gue setelah mendengar tadi, ulun punya kesimpulan. Ternyata hidup ini harus banyak memberi daripada diberi. Wah, bagus nih ibu guru. Ini anak ustadz kah? Palui ini jar. Kenapa bu jar? Bis banyak memberi daripada diberi, berarti kan bersedekah terus tuh ibu. Bukan gue. Terus kamu anak siapa? Abah kamu siapa? Abah saya gue petinju gue ya. Kenapa jadi petinju? Kalau petinju gue banyak diberi gue, wah bonyong muka gue aja. Jadi harus banyak memberi gue aja. Ini gembira aja lah, menggembirakan pian lah. Ini mencontoh hadis nih nah, ya kelak. Nah, sudah kita teruskan lah. Pato'an Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
fi qasiratihi. Tiba-tiba Rasulullah dari belakang, asik si Usaid berbicara menyenangkan kawan-kawan itu, tiba-tiba Rasulullah menusuknya dari belakang. Kayak betul nang kayak ini nah. Kayak apa, Bib? Nah, Bib, ditunjuk ini ke di sini Bib ya takajut. Kalau Bib kayak itu, Bib kayak apa Bib tuh bahasanya Bib? Hasrati itu hasar itu ini di samping, berarti ditunjuk Rasulullah di samping pataana tuh nunjuk. Dicolek. Betul. Pakola au ja'atani, wahai Rasulullah, engkau telah menyakitiku, ujar Usaid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktasa. Kayak itu balas saya kok, ya Rasulullah. Balas, ya Rasulullah, inna alaika komisan. Engkau pakai komis, engkau pakai baju, pakai gamis. Saya kan tidak pakai gamis. Tadi engkau menusukku tidak pakai, aku sedang tidak pakai gamis. Rupanya Bipaya tidak pakai baju, Bipaya si anu nih. Kalau kita di kampung di sini sambil baju di sini kah? Bertawakan orangnya lah. Nah, ini hadis nih lah, main-main nih. Nah, ya Rasulullah, inna alaika komisan, walam yakun alaya komis, sedangkan aku tidak pakai baju. Kola. Para Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam komisah. Lalu Rasulullah mengangkat komisnya, mengangkat baju sidin. Pak, terbuka ya kan anu sidin, dada sidin lawan pinggang sidin. Faja'ala yaqbalu kasyahu. Tiba-tiba siapa nih? Si Usaid mencium anu sidin, mencium apa nih pinggang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala bi abi anta wa ummi, demi ayah dan ibuku ya Rasulullah, aradtu haja. Ulun tidak menginginkan apa-apa, hendak mencium pian menarai, mencium kulit pian ya Rasulullah. Mengambil berkah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa nang memusim kau ya Rasulullah? Tapi kan karena siapa nih? Si Usaid nih orang aja nakal, dia kalinya Rasulullah ya Allah. Supaya kau mencium kulit Rasulullah. Makanya jangan heran di masyarakat tuh kenapa para habib tuh banyak-banyak diketujuh binian. Nah, berarti binian tuh nak mencium kulit habib. Ada lain habib aja Bipaya, tuan guru kayak itu juara Jen sama aja. Ya kalau lah. Nah, berkah itu yang utama. Ya kalau lah. Nah, itu yang dilirik sahabat. Kenapa sahabat itu melakukan seperti itu? Kenapa? Karena cinta kepada Rasulullah kelihatan di hadapan mereka. Masih mereka belum puas. Mereka tetap letakkan cinta mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermakna. Mudah-mudahan biar dapat hikmah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa mintahiha wa kasrin nuqud Fatihah wa nuril barakati wa sa'adatiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khazinir rizki wa mitahiha wa kasrin nuqud wa mudafatiha wa nuril barakati wa sa'adatiha